Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para subscriber Kabar Sukowati. Kali ini kita akan berjumpa dalam Kabar Desa, di mana Kabar Desa ini mengulas tentang potensi-potensi desa yang ada di Bumi Sukowati di Kabupaten Sragen, dan juga akan menyampaikan informasi-informasi terkait tradisional atau gerakan-gerakan tradisi di desa yang masih membudaya. Selain itu juga kita akan mengekspor tentang adanya potensi-potensi desa yang akan menjadi produk-produk unggulan, terutama yaitu desa wisata yang mulai berkembang di Bumi Sukowati. Mestinya adanya desa wisata ini tidak lepas dari para pemangku kepentingan dan juga para penggiat desa yang ada di desa sendiri, ataupun para pegiat desa yang hadir di desa tersebut untuk memberikan inovasi tentang desa wisata. Pada kesempatan ini kita kehadiran seseorang yang sangat luar biasa sekali, yang menginspirasi kita sekalian, yang mana pemikirannya telah dilaksanakan atau ditiru di beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Sragen. Oke, lebih jelasnya coba kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sarsito. Selamat malam. Ya, Mas Sarsito ini mungkin tidak asing lagi bagi desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sragen, karena beliau ini merupakan salah satu inisiator adanya desa-desa wisata di Kabupaten Sragen. Bukannya di Sragen saja, karena beliau ini menurut pemaparannya beberapa waktu yang lalu itu sudah hadir di lebih dari 100 desa yang ada di Kabupaten Sragen. Mungkin kita bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sarsito, saya penggiat desa. Memang awalnya karena saya tidak punya pekerjaan, akhirnya menjadi penggiat desa. Rumah saya Boyolali, tapi saya banyak berkegiatan di Sragen ya. Karena banyak info dari teman-teman yang ada di desa ini, Mas Sarsito ini sering keliling di desa-desa di Sragen. Oh, aslinya bukan di Sragen ya, Mas? Aslinya Karanganyar. Malah Karanganyar? Ya, lahir di Karanganyar. Kok malah Boyolali, gimana ini? Ya, kan, pusat itu, kemudian domisili terakhir di Boyolali. Besarnya di Solo, lahirnya di Karanganyar, sekarang di Boyolali. Tetapi kok aktivitasnya banyak di Sragen ini, lucu ini. Karena ada chemistry di Sragen ini dari masa kecil saya. Saya pertama kali ingat kereta kelas 2 SD itu ya. Kemudian cari uang dulu waktu masih kecil juga di Sragen. Di Sragen? Iya. Karena Batu Jambus sama Sragen itu kan, saya kalau tulaan sesuatu itu ke Sragen saya jual gitu. Oh, berarti Karanganyar Batu Jamus ya, Mas? Iya, perbatasan. Ya. Jadi memang Itu yang dekat dengan alas karet mungkin? ya. Ya. Oh, berarti dunia memang dari kecil Mas Sarsito ini sudah tidak asing dengan dunia di desa ya, Mas ya? Termasuk tradisi tradisional yang ada di sana juga gitu. Iya, cuma dulu kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata di desa itu unik, menarik, terus kemudian ada potensi itu. Tapi setelah saya banyak di Solo, kembali ke desa baru, oh, teraseringnya bagus, sungainya bagus, orangnya ramah, dan lain sebagainya. Itu baru ketika kita sudah meninggalkan desa. Padahal Solo sendiri itu kan terkenal dengan orangnya halus-halus, kemudian tata keramanya juga luar biasa, santun. Apa jauh berbeda juga dengan yang di desa? Kalau secara globalnya tidak jauh berbeda secara globalnya, tapi ketika kita bicara humanitas mestinya lebih akrab desa. Oke. Kemudian awalnya bisa berinisiasi desa ini bisa merubah wajahnya menjadi sumber income, karena di situ ada yang disebut dengan desa wisata. Itu awal mulanya bagaimana?
jadi Kalau boleh tahu ini sebelumnya itu di desa mana pertama kali di Sragen ini yang mungkin digarap? Dulu euforia media itu kan ada di Kabupaten Sragen. Waktu itu zamannya Pak Untung menggali potensinya itu luar biasa. Akhirnya saya masuk ke Sragen pada saat itu sekitar tahun 2004-2005 itu ada ditanamkan kampung batik Lewonan Kuyang Masaran ya? Di Masaran. Itu. Oh, ya. Terus kemudian ada dicanangkan wisata air panas Bayanan Bayanan ya. atau yang satunya itu ada itu? Bayanan. Oh, Bayanan. Masih pada waktu itu masih Bayanan. Terus kemudian dicanangkan beras organik pada saat itu. Jadi pada saat itu memang saya melihat bahwa desa wisata batik pada waktu itu memang menarik. Cuma tahun-tahun segitu itu orang belum mengenal apa itu healing, apa itu piknik dan lain sebagainya, kan memang belum mengenal. Jadi memang tidak stagnan, artinya tidak berkembang, berprosesnya tidak sesukses kalau sekarang. Kemudian saya masuk lagi ke Sragen itu ada namanya Betis Rejo. Sawirejo. Ya. Oh ya ya. Itu kita masuk, saya kebetulan waktu itu punya saudara di desa Betis itu, kita bikin wisata di situ. Jambean, kemudian Sukorejo, terus kemudian Betis. Ya. Jambe itu berarti Jambean, Ya, Betis, Sukorejo, Ya, Betis Rejo. Oh ya ya. Berarti Itu singkat Betis namanya Rejo. Pak Agus. Bagus. Itu ada beras organik, kemudian ada pemandian air panas dan sebagainya. Tapi memang zaman itu tidak ada sosial media, jadi memang enggak. Kita pakai YouTube pada waktu itu, tapi itu memang tidak begitu. Lah promonya itu apa mas saat itu mas? Kalau saya sebenarnya kan hanya menggali potensi desa. Kalau Pak Untung tadi sebutkan Pak Untung itu dulu kan dia bermedia dengan wayang mungkin. Ya. Nah, Kalau setelah itu kan ada sih YouTube, kemudian tapi belum seperti sekarang Pak. Ya, belum memakai media sosial media untuk gitu. Terus kemudian saya masuk lagi ke Sragen itu melalui Pungsari sebenarnya, desa wisata batik Pungsari. Terus kemudian baru ke Lewonan tadi. bukan di sana di Lupuh, Mas. Baru masuk ke apa itu Yang Karungan, desa Karungan itu. dengan pasar Baula itu ya. ya. Yang saat Itu ini kita masih mulai, viral dan masih ramai juga itu. Terus kita masuk lagi ke Kampung Purba di Tikalan, Brangkal, desa Brangkal. Oh itu Kecamatan Gemolong. Itu juga baru-baru ini juga viral juga itu mas. Ya, terus ini yang kita garap sekarang wisata edukasi di Desa Jono. Apa ya? Jono Tanon. Mayang-mayang. Oh ya ya. Di Jono Tanon. Ya. Gudang Mayang. Gudang Mayang. Ya. Tapi ini beda, kalau dulu kita bicaranya tentang desa, kalau ini bicara tentang kelompok tani. Komunitas berarti ya, komunitas. Ya. Diinisiasi oleh. Kalau sebelumnya ini fokusnya di desanya ya mas ya, berarti. Desa, rata-rata desa. Jadi karena gini, sebenarnya sih membangun wisata itu paling baik melalui komunitas, melalui kelompok. Misalnya Pok Dawis, kelompok itu. Cuma memang ketika kebijakan itu harus entah itu pembangunan dan lain sebagainya melalui desa, memang harus dikerjasamakan dengan BUMN kan. Ya, karena salah satu sumbernya pendanaannya. ya, pendanaan. Kalau kelompok itu lebih mudah, misalnya skala RT misalnya, itu lebih mudah, pengelolaannya lebih mudah daripada satu desa.
karena sudah ada paguyubannya. Ya, mungkin. karena skalanya kecil, orangnya sedikit, SDM-nya juga tidak banyak dan homogen. Jadi kalau sudah heterogen kan sudah susah, Mas. Pikirannya wis dhewe. Oh iya, tadi Mas Sarsito menarik juga, itu ada satu yang dibina tentang potensi apa dari kelompok tani ya. Kenapa mengambil kelompok tani? Apa uniknya gitu? Karena kelompok tani kan sudah punya kegiatan mungkin bercocok tanam dan lain sebagainya. Tapi kenapa berpikir ke situ? Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Artinya gini, sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Kelompok tani itu sebenarnya kan program kegiatannya ya selain bertani dan beternak kan dia sebenarnya bisa masuk ke ranah pariwisata. Cuma memang kadang ini tidak digali. Nah, kami membantu salah satu kelompok tani ini untuk menggali karena memang ada bentang alam di situ. Kemudian ada kegiatan budaya yang bisa dijual. Kemudian ada edukasi, ada ilmu yang bisa dijual. Kenapa kita tidak lakukan? Terus kemudian ada teknologi dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak? Toh itu kan murah, sebenarnya murah kan. Sekarang fenomena sekarang kali kita bikin YouTube nimpa letong aja, yang lihat bisa ribuan, bisa jutaan logikanya kan. Nah, untuk mengedukasi itu selain Mbok Yao selain bekerja secara kasat mata yang tidak kasat mata sudah dilakukan. Kan. Tapi konsepnya nanti apa Mas? Konsepnya apa? Konsepnya memang mengedukasi masyarakat tentang pertanian dan peternakan. Orang datang ke situ dikasih ilmunya, dikasih tahu tentang pertanian dan lain sebagainya, dikasih lihat caranya biar dan lain sebagainya. Kemudian di situ mereka pulangnya kita kasih oleh-oleh. Selain ada ilmu, ada oleh-oleh. Kalau di Seragen kan sudah ada juga itu Mas. Dayupak itu untuk anak-anak kecil TK, PAUD itu kadang-kadang kan juga ada lahan dikasih bibit untuk bisa nanam. Apakah ada perbedaan atau mungkin ada yang diunggulkan di kelompok tani yang ada di Kalau Jawa pada prinsipnya sama, Mas. Cuma yang beda adalah pengelolaan. Kalau Dayupak itu memang dikelola secara profesional satu. Ya, secara pendanaan juga pendanaan kuat, juga profesional. Tapi kalau kita itu membangun potensi wisata berbasis masyarakat, beda. kearifan lokal. Nah, sumbernya dari mana Mas? Apa Mas? Sumber dana untuk itu kan butuh dana juga. Sekarang kita bicaranya gini Mas. Kalau jenengan bicaranya tentang dana, salah besar. Bangsa ini sudah dididik untuk bergotong royong satu, jalan sebagainya lah. Semuanya bisa dilakukan secara bersama. Kalau semua modal itu dilihat dari kapital, artinya dilihat dari uang. Tidak akan terjadi. Baula itu seandainya warga masyarakatnya tidak ada unsur gotong royong, guyub rukun dan seposironya besar, enggak akan jadi. Tidak ada sepanjang sejarah ini pasar yang ada di perkotaan berbasis masyarakat, tidak ada. Dan itu tidak mungkin. Akhirnya itu kan juga hubungannya dengan hasil Mas. Iya. Orang desa itu sederhana Mas. Kalau jenengan mengajak sesuatu ke hal yang baik, merencanakan mengajak dan sebagainya tanpa ada bukti, tidak akan mau. Tapi kalau sudah ada bukti, ternyata ini bisa menghasilkan uang, berbondong-bondong. Berarti apa memungkinkan juga dengan adanya wisata pertanian itu ada sebuah pasar juga Mas? Iya, pasti ada pasar Mas. Di situ kita ada namanya pasar mati itu, kita bikin pasar juga di situ. Cuma kan sebenarnya ada beberapa bentang alam yang bisa kita gunakan untuk wisata misalnya. Terus apakah itu harus sewa? Saya kira tidak. Dari masyarakat terus kemudian banyak hal sebenarnya yang bisa dikeluarkan di situ. Cuma memang dibutuhkan orang-orang yang kreatif.
Orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk merubah desanya, merubah kampungnya menjadi layak untuk menjadi tujuan wisata. Sebenarnya Pak. Ya, kalau dikatakan itu embrio dari komunitas, lah desa hadir sebagai apa ini? Desa, pemerintah desa maksudnya. Maksud saya pemerintah desa bukan desa secara umumnya. Apakah ada campur tangan pemerintah desa untuk menjadikan salah satu edukasi tentang pertanian yang ada di tadi sebutkan di Desa Jono ya? Jadi gini, Pok Dawes itu kelompok sadar wisata itu kan bisa dibangun satu desa lebih dari 2, lebih dari 4, lebih dari 10 kan gitu. Jadi itu mengelompokkan gitu. Tergantung arahnya apa gitu. Tergantung arahnya mau kemana. Kalau rata-rata ini rata-rata ya, kita bicaranya rata. Ya. Rata-rata itu potensi wisata dan lain sebagainya itu memang yang berpikir adalah pemerintah desa. Rata-rata. Harusnya. Rata-rata. Bukan harusnya sih, rata-rata. Tapi toh tidak banyak yang berhasil. Kalau berbasis masyarakat itu banyak yang berhasil. Cuma memang kadang pemerintah desa masuk ke situ teman. Ya karena tidak ada yang menggerakkan Mas. Ya karena tidak ada yang menggerakkan dan tidak tahu, tidak punya ilmunya dan lain sebagainya. Mereka selalu melihatnya kan anggaran, ada anggarannya atau tidak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya masyarakat desa itu memiliki modal yang luar biasa. Sungai ya ora tuku, sawah ya ora tuku, jalan ya ora tuku dan lain sebagainya gitu loh. Orang kita melipir di sawah itu kan tidak harus sewa. Lewat kan galengan-galengan. Ya, kita main jeguran di kali itu kan juga tidak ada sewa kan gitu. Sebenarnya potensinya besar. Cuma kadang gini Mas, orang itu selalu melihat sesuatu yang luar biasa itu jauh dari matanya. Tapi yang di dekat-dekat itu tidak terlihat. Kecuali ada orang dari luar daerah masuk ke situ baru terlihat. Iya, karena orang di daerah itu sendiri sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Mereka berpikirnya kan gitu. Makanya tidak ada yang wah kan, tidak ada yang aneh kan gitu. Betul. Makanya kan saya bilang, ketika saya sudah di Solo, kembali lagi ke desa melihat sawah enak, nyaman dan sebagainya. Baru bisa, batik, ini uang batik ini bisa menjadi potensi dan sebagainya. Itu karena kita sudah jauh dari lingkungan. Ya, tapi bicara tentang pertanian, Mas. Sekarang itu teknologinya sudah luar biasa. Nah, dengan adanya teknologi ini mungkin mau membajak sekarang sudah tidak memakai sapi, tidak memakai bajak itu brujul. Kemudian sekarang hadir traktor dan sekarang ada traktor yang sudah pakai mesin seperti beko itu. Kira-kira ini menjadikan nilai tambah untuk wisata edukasi atau mungkin menguranginya atau bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Kira-kira di pedesaan itu sayur beli atau tidak? Ya, rata-rata tidak, tinggal metik. Oh, enggak mungkin. Rata-rata. Karena mereka saya, kan ya. Gini Mas, saya bisa survei Mas. 90% rumah tangga itu rata-rata beli sayur Mas, melalui tukang idri. Paham nggak? Ya, Wes ya. toh, mbok ngomong kowe wong aku petani gitu. Meskipun punya sudah sawah, punya ladang, tapi tetap beli sayur. Sayur sayur bahan sayur, maksudnya sayur segar ke gitu. ya karena tidak banyak. Nanamnya itu loh Mas. Nah, sekarang kita bicaranya sederhana aja. Ketika kita bicara marhaenisme yang mencukupi kebutuhannya sendiri dengan dirinya sendiri, 99,9% orang Indonesia tidak mau. Nah, itu yang akan kita edukasi. Berarti mengembalikan. Ya, dari situ kita edukasi. Misalnya Mas Joko punya lahan berapa? Oh, 7 meter persegi. Kalau itu ditanami sebagian sayur, ditanami sebagian ini dan selalu beruntun. Kira-kira Mas
Mas Joko mandiri tidak secara pangan untuk kebutuhan sayur. Kalau beras kan memang jauh. Kita bicaranya lah kalau cabai dan sebagainya. Kenapa ketika cabai naik menjerit? Kenapa tidak Menanam beli sendiri. satu polybag nanam cabai selesai bikin lagi menanam lagi kan gitu. Oh ya. Nah, Oke. kedua itu, oh saya kan orang repot. Saya tidak punya lahan, saya tidak punya lahan dan saya repot kan misalnya gitu. Loh, kenapa tidak datang ke kelompok tani kami? Sudah kita polybag, sudah kita bikinkan apa bibitnya sudah tumbuh, tinggal merawat. Ya. Berarti beli ya. Nah, kan gitu. Ya. Logika kalau beli ini dengan Rp5.000 tapi dia bisa menghasilkan gitu Rp15.000 dalam satu kali waktu, kenapa tidak dilakukan? Loh, itu kan nunggu lama kan misalnya gitu. Loh, kenapa harus nunggu lama? Mas Joko kan bisa beli ke tempat kita bibit sayur yang mulai dari 0, setengah atau sudah hampir berbuah. misalnya gitu. Apakah di sini tidak ada motif ekonomi? Ada. Dan di situ kita edukasi. Itu kan repot. Kalau hanya repot meluangkan waktu 1 hari 10 menit saja. Kenapa harus repot? Nyiram itu tidak lebih dari 10 menit. Nanti kita tidak usah bicara orang desa, orang-orang kota, orang-orang pedesaan. Lahannya banyak, tapi sayur tetap harus beli. Survei saya berani survei. Ya karena yang ditanam tidak semuanya ditanam, Mas. Loh, iya, makanya kan ketika kita bisa bikin tabul lampot. Kenapa tidak ya? Tanaman buah dan sayur dalam pot. Maksudnya polybag, kenapa tidak? Oh iya. Oh lah, orang tani itu kalau nanam padi semua, kalau nanam Betul. sayur semua gitu. Itu motifnya kan ekonomi. Dijual. Nah, ini kan bukan, ini pemenuhan untuk kebutuhan dirinya sehari-hari. Kan? Bedanya di sini. Ya itu terasa sekali ketika pandemi, Mas. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Jadi membudayakan untuk menanam itu kita lakukan. Yang menarik ini kapan-kapan tim kita harus survei ke sana ini, Mas. Jadi gini, Mas. Jadi kita nggak punya lahan, kita bisa hidup hidroponik. Ya. Kan kalau hidroponik yang paling mudah kangkung misalnya. Loh, kan kangkungnya kan kita bisa tukar sama sebelahnya misalnya barter gitu. barter ya? Oh, mereka pepaya kita tukar misalnya. Ini kan kotak seperti tapi itu kan ribet, Mas. Nah, iya memang paling tidak ribet itu punya uang beli terus kan. Nah, satu itu. Terus yang kedua, saya tanya, dalam hidup Mas Joko dengan tangannya Mas Joko ini berapa ratus pohon yang jenengan tanam? Nah, kita bicaranya logis ya, wajar ya. Taruhlah jenengan umurnya 30 tahun. Selama 30 tahun ini sudah menanam pohon berapa ratus? Nah itu. Kalau nanam pari berapa itu? Ya, oke lah. Belum banyak. Nah, padahal setiap hari jenengan diuntungkan oleh pohon itu. Ya, ini kita edukasi ke situ juga. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan yang memang sekiranya tidak digunakan itu untuk tanaman keras, atau mungkin untuk tanaman buah. Orang kadang tidak melihat itu sampai panjang, hanya terkotak-kotak. Nah, ini kita edukasi biar semua orang suka menanam. Artinya apa? Saat ribet-ribet itu jenengan juga butuh tumbuh. Ya. Nah, itu logikanya kan gitu. Terus yang kedua, kadang telur aja, daging dan telur ayam aja kadang kita harus beli kan. Kenapa kita tidak bisa menyukupi sendiri? Suplai sendiri. Loh kan saya tidak punya lahan. Kenapa kita tidak bisa bikin komunal misalnya? Satu RT bikin kandang ayam dijadikan satu di sana. Setiap hari silahkan gitu bisa. Kan bicara kalau komunal kan harus bicara pengelolaan. Nah, dikelompokkan, Ya. berkelompok untuk pemenuhan dirinya sendiri, misalnya kan gitu. Jadi banyak yang sebenarnya harus kita edukasi, apalagi generasi di bawahnya. Generasi di bawahnya itu mereka masih tidak tahu
telur itu dari mana misalnya. Ya, karena budaya konsumtifnya sangat Iya, tinggi. padahal konsumsinya Seperti tinggi itu tapi tidak, buah. tapi tidak tahu daging Prosesnya sapi itu bagaimana? dari mana, prosesnya seperti apa. Padi bisa jadi nasi itu seperti apa kan mereka kan tidak tahu. Nah, ini Nggak pernah ke sawah. Nah, Nah, ini. makanya ini yang harus dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Apakah hanya guru? Oh, belum tentu. Makanya kelompok tani inilah yang kita pakai. Ya. Kelompok tani itu mayoritas kalangan apa? Muda, tua? Petani, ya petani-petani setengah umur lah. Berarti juga mengedukasi yang muda-muda juga? Iya, harus gitu. Oh, nanti kan gitu. berarti regenerasinya jelas. Regenerasinya jelas. Kalau itu belum, nanti kita pengelolaan sampah, pengelolaan residu rumah tangga, sayur dan sebagainya. Belum kita ajarkan di situ bagaimana membuat kompos cair dan sebagainya. Bagaimana meminimalisir ya. residu rumah tangga itu menjadi bahan yang bisa digunakan kembali, kan gitu. Oke, ya ya. Sangat. Kalau hanya diobrolkan di Ya. seminar di tempat-tempat dan sebagainya, selesai. Tidak ada follow up, tindak lanjutnya tidak Ya. ada. Kalau ini kita coba untuk diobrolkan di tempat, di situ, di tempat itu, dan dibawa pulang. Ada produktivitasnya, Ada produktivitas. ada hasilnya juga. Ada hasilnya. Ada yang bisa dilihat juga, kan gitu. Berarti edukasi ini bisa no anak-anak sekolah. Bisa. Ini bisa hadir ke sana. Jadi, Belajar bercocok tanam Ya, ataupun apa gitu gitu. ya, karena kurikulum era sekarang itu pembelajaran di luar ruang itu kan sudah banyak, dan kita bisa memanfaatkan itu sementara mereka juga punya anggaran kan gitu. Ya, ya. Nanti itu kalau kita memang bicaranya produk yang secara kuantitas, ya harus membuat promo di Ya, brandingnya harus kuat juga ya. ya, kan. Ya, ya. Misalnya satu sekolah mereka datang ke tempat kita kelas 1, kelas 4, 5, 6 misalnya, ada 200 siswa, berarti kan kita ada 200 produk yang Ya. terjual. Berarti ada edukasinya, Ya, kita kemudian kemas ada seperti prakteknya itu. juga. Kita kemas seperti itu. Wah, luar biasa ini kita harus hadir ini. Ya, Kita harus lihat ini. Jadi nanti kita ada soft launchingnya tanggal 21, Mas. Karena tanggal 22 itu hari air kita, hari air sedunia itu kita bikin event hari air di Yono itu, Muri-Uri Sendang, mengembalikan kembali entitasnya sebagai sumber kehidupan. Terus kemudian kita kemas secara budaya, dan itu sebagai titik awal Ya, ya, ya. bahwa wisata edukasi itu kita tanamkan. Ya. Menarik sekali obrolan kita dengan Mas Tarsito pada kesempatan ini yang telah mengubah desa yang dulunya biasa-biasa menjadi luar biasa, bahkan menjadi desa wisata yang menghasilkan income bukan hanya untuk pemerintah desa, tetapi juga komunitas atau masyarakat di situ. Menarik sekali, dan ini kita tidak akan jemu, bosan untuk bisa berdialog dengan tokoh pegiat desa yang sangat luar biasa ini, yang ternyata bukan asli dari Kabupaten Sragen. Ya. Nah, ini akan memicu kita sebagai anak-anak muda di Kabupaten Sragen. Oke Mas, sebagai closing statement mungkin Mas Tarsito bisa memberikan motivasi kepada para generasi muda terutama, ataupun juga pemangku kebijakan terutama yang ada di desa, bagaimana mereka sadar bahwa potensi wisata, produk-produk unggulan di daerahnya itu ternyata ada. Gimana Mas? Jadi gini, yang terpenting adalah desa itu mampu melihat potensi desanya secara baik, secara data, baik secara sumber daya manusianya, dan baik secara permodalan. Terus kemudian pasti di satu desa itu ada sesuatu yang unik, yang berbeda dari desa yang lain, dan ini
satu titik ini saja yang memang digali, akhirnya nanti semuanya tercover dari yang tersulit itu adalah orang selalu bicara tentang modal. Memulai itu pasti. Padahal sebenarnya selama kita mau melakukan itu kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Statement saya adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang ada di depan. Surasah mikir sing aneh-aneh. Apa yang ada di depan itu dah kerjakan. Tidak usah berpikir yang mungkin masih jauh. Karena gini Mas, karena eranya sudah berubah. Kita sudah ada di titik di mana orang saling bertukar kejenuhan. Ada yang orang kota jenuh kembali ke desa, ada yang orang desa jenuh. Betul. Di desa sendiri ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih kehadirannya Mas Sarsito. Mampir di Kabar Sukowati. Saya juga berterima kasih ada kesempatan. Kabar desa ini menarik sekali, nanti kita akan ulas banyak sekali tentang desa yang ternyata kalau bicara potensi desa ini tidak akan habis-habisnya ternyata. Hanya saja kita kadang-kadang enggan untuk bisa menggali itu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Kabar Sukowati dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Desa dan kami mohon maaf mungkin apa yang kita sampaikan tadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan dihadirin sekalian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.